Hari ini teman-teman, saya mau bahas dua hal. Sikap kita terhadap penderitaan itu seperti apa? Sikap orang percaya saat menghadapi penderitaan, ya. Dan yang kedua adalah bagaimana orang percaya menemukan makna dalam penderitaan mereka sendiri, gitu. Saya kira dua topik itu sudah mulai internalisasi, ya. Nah, pertama sikap kita, sikap orang percaya. Kira-kira apa pertama, saudara? Kemarin saya udah nyinggung-nyinggung sedikit sih. Apa? Dua, tiga, satu. Apa sikap kita terhadap sikap orang percaya dalam menghadapi penderitaan? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dan 19. Ada yang bisa baca? Oke, siapkan ayat itu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan 19. Itu mungkin Yanti, Mira. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Terus siapa? Satu ayat lagi, eh, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita mulai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Silakan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Itu cuma 18. 19. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuatan. Jangan padamkan roh ya. Oke. Jadi sikap kita pertama apa teman-teman? Mengucap syukur. Iya. Pertama itu sikap orang percaya dalam menghadapi penderitaan itu mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur ketika kita menghadapi eh, penderitaan? Karena itulah yang dikehendaki Allah. Eh? Karena itulah yang dikehendaki Allah. Kan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi bukan mengucap syukur untuk segala hal, gitu. Apakah penderitaan itu yang oh, sorry sorry. Maksudnya kita mengucap syukur karena itulah yang dikehendaki Allah gitu ya. Ya. Oke. Kenapa kenapa dikatakan mengucap syukur itu adalah yang dikehendaki Allah gitu? Bukankah penderitaan itu bukan kehendak Allah? Eh, kenapa? Sebab kalau kita mau mengikuti Yesus, itu harus menderita, Pak. Itu ada firmannya, Pak. Eh, bukan. Maksudnya gini loh. Kita tuh kalau menghadapi penderitaan dikatakan sikap kita adalah mengucap syukur gitu. Nah, terus Yanti tadi bilang bahwa karena memang itu yang dikehendaki Allah gitu. Padahal padahal kan gini, eh, kan penderitaan itu bukan Allah yang menyebabkan. Nah, saya tanya dulu, itu penderitaan dari Allah bukan? Hmm? Tidak, Pak. Oke, Itu dari tidak kan? orang tersebut. Iya. Tidak kan ya, macam-macam lah. Asalnya kan kita udah bahas ya 2 minggu kemarin kan, penderitaan itu dari mana gitu kan? Kan beberapa ya sumbernya gitu. Dan tetapi kan tidak ada yang dari Allah. Nah, kalau begitu,
Allah menghendaki supaya kita mengucap syukur karena apa? Itu. Hmm? Karena Allah, Kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. ya tapi kan teman-teman rasakan nggak bahwa itu kan kan kita nggak bisa diterima oleh batin kita itu kan kayak maksa kan kayak yang kok Avi bilang tadi kan kalau jawabannya oh karena kita kan Yesus sudah menderita jadi kita juga menderita gitu. Iya kan? Ini yang saya ingin membuat netral juga gitu. Membuat eh, apa flowing gitu, ngalir. Bukan bukan saudara ya udah terima lo kan Kristen harus menderita gitu. Nah, itu juga nanti pertanyaan yang muncul tuh. Benar nggak sih? Jadi 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 pertanyaan yang berikutnya begini. Kalau begitu apakah kita orang Kristen harus cari penderitaan, Pak? Itu juga pertanyaan nanti yang harus dijawab gitu. Kan? Karena Allah turut bekerja dalam Ya, segala. gitu. Jadi kita bersyukur ya. Mengucap syukurlah di dalam segala hal karena memang itu Allah kehendaki. Kenapa? Karena kamu harus tahu bahwa Allah hadir, Allah turut bekerja di dalamnya. Sekalipun itu bukan dari Allah gitu. Itu. Jadi makanya kan kemarin ingat ini penting loh ya. Sedikit sekali bedanya tapi membuat perbedaan yang besar. Tidak mudah juga langsung bisa dinalar, enggak. Enggak cepet, tapi ketika kita mulai pelan-pelan nalar, iya juga ya. Gitu. Nah, ini ya. Jadi bukan mengucap syukurlah untuk segala hal. Untuk sakitmu mengucap syukur, untuk kedukaanmu. Bukan. Bukan. Mana ada orang yang bisa mengucap syukur untuk sakit. Gitu kan? Tapi mengucap syukurlah dalam sakitmu gitu. Dalam sakitmu. Apapun penyebabnya. Mungkin kau sendiri, ya. Mungkin juga bukan kau gitu. Kan? Tapi dalam sakit itu kau mengucap syukur. Kenapa? Memang itu yang dikehendaki Allah. Kenapa? Karena Allah janji, Allah hadir, turut bekerja dalam segala hal itu. Kan tadi mengucap syukurlah dalam segala hal kan? Nah, Allah turut bekerja dalam segala hal. Jadi Anda sebenarnya bisa ambil kata-kata segala halnya tuh. Ya, gitu. Bisa ya? Bisa. Coba ini saudara udah harus objection nih, karena nanti saya masuk ke dalam benar-benar perenungan pribadi. Gitu. Apa yang saya ambil dari penderitaan saya sendiri gitu. Kan nggak mungkin kita ngomong itu kalau saya ngomong sendiri terus saudara kayaknya nggak nyambung gitu kan. Oke, kita mulai ya. Mungkin ini juga nggak selesai hari ini. Karena ini kan jadi lebih panjang sebenarnya. Jauh lebih panjang. Jadi mungkin malah beberapa hari. Jadi waktu tadi saya dibilang kosong tuh saya senang karena walaupun nanti 21.30 saya ada eh, hard stop ya teman-teman, harus stop karena ada call dengan US. Eh, tapi ini cukup, ini sekitar 1 jam ya, 1 jam. Jadi pertama nih, menurut 1 Tesalonika 5 ya ayat 18, kita harus mengucap syukur gitu. Itu sikap orang Kristen dalam eh, meresponi gitu ya penderitaan itu. Pertama itu, kenapa? Karena kita tahu di dalamnya Allah turut bekerja gitu. Oke, jadi pertama mengucap syukur ya. Yang kedua, kita baca ayat dulu. Silakan Mira. Jadi catat ayatnya ya, gitu. Catat ayatnya. Tapi sebelum saya lanjut nih, teman, sebelum saya lanjut, nah, ada yang menarik di sini. Ada yang menarik. Menurut saya menarik sekali. 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu bilang begini, kan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tiba-tiba ayat 19-nya bilang begini, jangan padamkan roh. Seolah-olah loncat, padahal itu nyambung banget. Ketika saudara mengucap syukur di dalam segala hal, artinya, oh, oke. Jadi, eh, ketika kita dapat mengucap syukur di dalam segala hal, teman-teman, yang berarti bahwa
kita eh, tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Makanya langsung dilanjutkan, jangan padamkan roh yang itu tuh. Gitu. Tangkap ya. Itu di dalam live beberapa hari yang lalu, itu saya tangkap loh. Itu tiba-tiba muncul itu. Gitu. Maksudnya itu adalah, itu roh yang bisa bekerja itu di dalam kamu sehingga kamu bisa pekah menangkap bahwa, oh, menghadapi segala sesuatu itu, aku harus mengucap syukur. Hanya satu yang bisa membuat engkau bisa memiliki sikap seperti itu. Yaitu apa? Allah yang berdiam di dalammu. Yaitu rohnya yang berdiam di dalammu. Jangan padamkan itu, katanya. Jangan padamkan itu. Ya, oke? Jangan padamkan itu. Itu poin pertama. Yang kedua, ya. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai 3. Silakan, Mira. Oh, nggak bisa ini. Oh, dimatiin. Oh, Saya itu ya Pak. Yakobus 1 ayatnya kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. ayat 3. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke. Jadi sikap yang kedua itu, saudara, ada yang menarik di sini. Kira-kira menderita bahagia nggak? Kok senyum-senyum? Jawab. Tidak, Pak. Tidak. Itu Yanti itu. Kita tanya, menderita senyum nggak? Menderita, menderita bahagia nggak? Senyum-senyum. Kita kan sulit ya. Ya. Jadi nggak mungkin kan menderita itu bahagia. Tapi ya, Yakobus nulis, anggaplah sebagai kebahagiaan. Gitu. Anggaplah sebagai kebahagiaan. Nah, ini menarik kan? Yang tadi kan mengucap syukurlah. Itu tindakan imannya. Mengucap syukurlah. Nah, sekarang anggaplah sebagai kebahagiaan. Tindakan kedua adalah menganggap penderitaan itu sebagai kebahagiaan. Waduh, saudara bisa bayangkan itu. Kenapa? Harus ada alasannya. Gitu. Harus ada alasannya supaya benar-benar kita menganggap itu kebahagiaan. Oh, rupanya. Kalau, wah ini kurang ayat nih. Ayat 4 baca, Pak. Oke, Yakobus ayat 1 ayatnya keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Jadi kita anggap itu sebagai kebahagiaan karena kita tahu hasilnya ini sangat luar biasa. Ya, ini satu-satunya ayat ya saudara yang menyebut proses proses yang getir yang dilewati oleh orang-orang percaya itu menghasilkan kesempurnaan. Gitu. Utuh, tak bercacat dan sempurna. Jadi anggaplah sebagai kebahagiaan walaupun nggak bahagia gitu. Karena apa? Karena prosesnya itu ya saudara kalau baca prosesnya ya kan. Uh, Coba diurut tuh ya. Penderitaan itu menghasilkan ketekunan kan, dan ketekunan itu menghasilkan tahan uji, dan kalau sudah matang ketekunan itu menghasilkan apa? Menghasilkan buah katanya kan, sehingga kamu didapati utuh, sempurna dan ber tak bercacat atau tak bernoda. Tak kekurangan suatu apapun. Oh, tak kekurangan satu apapun. Wah, luar biasa kan? Ya ini bagus juga tuh ya. Jadi bukan kata-kata sembarang ya. Pak, Maksudnya ya sudah. bukankah ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak
melampaui ke apa itu, melampaui apa apa itu ayat itu saya lupa belakang itu. Kekuatanmu, kekuatanmu. Ah, sebab Tuhan yang senantiasa apa itu Pak, yang Tuhan itu menopang. Allah itu setia. Jadi 1 Korintus 10:13. Jadi kamu tidak sampai tergeletak, tapi Tuhan yang senantiasa menopang gitu ya Coba Pak. Bapak baca 1 Korintus 10:13. 1 Korintus 10 ya Pak, bentar Pak. Hmm. 1 Korintus 11 ayatnya 1 Korintus 10 ayat 11 ya Pak. Benar? 13. Oh 13. Oke. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Itu kan ayat yang Bapak cari. Betul, Pak. Nah, di sini ada juga ada perkataan firman Tuhan yang ini, Pak. Pada waktu kamu dicobai, nah, ini tanda tanya, Pak. Waktu kamu dicobai, itu dicobai oleh siapa tuh, Pak ya? Apakah kuasa Dicobai gelap, oleh kuasa dicobai oleh jahat, dicobai oleh atau keinginan. keinginan sendiri? Hmm. Oh, Kamu itu dicobai. Allah tidak mencobai dan tidak dicobai. betul, betul, betul. Kamu dicobai oleh keinginanmu sendiri. Dan itu kita bisa tahu itu maksudnya apa, gitu kan? Gitu. Dua, yang sudah terjadi ya sama, itu manusia pertama juga karena keinginannya sehingga menjalar sampai ke kita. Satu, dunia dapat kutuk, yang lain-lain dapat kutuk kan gitu sehingga semua sistem terkutuk gitu. Akhirnya langit pertama dan bumi pertama harus lenyap, harus berlalu dan harus hancur. Bayang nggak itu? Akibatnya fatal gitu. Dan Allah ingin umatnya, kesayangannya, yang dicintainya, yang dikasihinya, hidup di langit yang baru dan bumi yang baru. Tanpa gitu, hal-hal yang akan binasa gitu. Itu itu agenda agenda apa? Agenda utama gitu. Itu agenda utama. Itu holistic view-nya sebenarnya. Itu helikopter view-nya gitu. Oke. Nah, kita 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 satu-satu ya. Itu nanti sebenarnya poinnya Ko Afi itu nanti di bagian kedua tuh, ya. Bagaimana kita mengaitkan penderitaan yang kita alami itu, ya. Apa yang kita bisa pelajari dari setiap itu. Nanti itu lebih ke internalisasi. Saya masuk ke sikap secara umum dulu. Jadi yang pertama tadi eh, mengucap syukur, gitu, ya. Mengucap syukur. Yang kedua adalah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, gitu. Karena apa? Tidak kekurangan satu apapun loh ya nanti gitu ya menjadi utuh dan sempurna itu kalau sampai saudara itu tahan melewati itu menarik kan itu wah rupanya ada mahligai di ujung perjalanan gitu loh kan itu yang bisa menjadi obsesi. Hah? Saya ngarang nggak ini atau saudara juga. Hah? Paling tidak Pak Tadus bilang Pak gitu. Oke, yang ketiga 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. 1 Petrus 4 ayat 12 di bawah perikop menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus,
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Ya, sikap ketiga apa saudara? Bersukacita. Ya, ini ya bahasa-bahasanya kayak ya, jauh dari ya apa yang dilihat mata ya. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Yang ketiga adalah bersukacita. Nah, kenapa saudara dan saya harus bersukacita gitu? Bahkan di sini sebelum bicara sukacita ya dibilang begini saudara, jangan kaget atau kecewa gitu. Jadi bersukacita atau joy itu memang tidak kecewa, tidak tidak kaget gitu, tapi bersukacita gitu. Bersukacita itu artinya ya tidak kaget kalau di sini kan janganlah kamu heran, kaget gitu akan apa yang kamu hadapi. Jadi ada penderitaan, nah, suka. Kita kadang kaget ya, kita kadang heran ya, kita kadang heran. Tapi dikatakan saja janganlah kamu heran, janganlah kamu heran, janganlah gelisah hatimu ini, janganlah kamu heran. Sebaliknya bersukacitalah, gitu. Ya, karena apa katanya? Jelas di sini mirip-mirip dengan alasan nomor dua ya. Di sini itu dikatakan bagian yang kamu dapat itu ya dalam penderitaan Kristus ya itu akan menjadi ukuran loh kalau kita lihat ya ukuran itu supaya nanti juga kamu dapat bagian di dalam kemuliaannya. Ini mirip-mirip dengan Roma 8 ayat 17 ya kan? Itu boleh dilengkapi dengan Roma 8:17 kan? Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, maka kita juga akan dimuliakan bersama dengan Dia. Jadi pertama yang sebenarnya mau di-highlight di sini itu adalah eh, apa itu? Jangan heran gitu, tetapi bersukacitalah. Em, coba saya- Nah, boleh juga ditambahin dengan ayat Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Oke, sikap orang percaya saat menghadapi penderitaan, ya. Nah, ini sikap secara apa? Sikap secara pribadi ya. Silakan. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke. Jadi yang saya mau garis bawah di situ sabarlah dalam kesesakan gitu. Saudara pasti pernah merasa kesesakan ya. Nah, Alkitab berkata kesesakan itu penderitaan gitu ya. Eh, bisa macam-macam menyebabkannya ya. Bisa sesuatu yang dari luar kita. Wah, saudara jadi kesesakan gitu. Contoh sudah yang bisa membuat saudara kesesakan tuh karena ekonomi global sehingga eh, kurs naik, harga emas naik, barang-barang naik. Ya saudara kesesakan lah, ya kan? Tadinya bisa beli beras 25 kilo, sekarang tinggal 17,5 kilo. Bisa kesesakan gitu. Tapi katanya sabarlah dalam kesesakan. Terus tadi masih nyambung, jangan heran, jangan heran. Sebaliknya bersukacita. Jadi kalau saya balik begini, sikap orang percaya itu adalah bersukacita, bukannya heran gitu. Ya, bersukacita, sabar gitu di dalam kesesakan itu. Ya, mengapa? Karena apa? Karena bagian yang kita ambil di dalam penderitaan itu bisa menjadi bagian yang kita ambil di dalam kemuliaan gitu. Oke, itu tiga hal ya, secara secara apa? Secara apa karakter kita gitu. Bagaimana karakter kita bersikap gitu ya, mengucap syukur gitu. Eh, anggaplah sebagai kebahagiaan, terus bersukacita gitu ya, sabar gitu ya. Oke. Nah,
eh, ada sikap yang lain, saudara, ya, ada sikap lain. Ini hubungannya sama di dalam komunitas gitu. Eh, Bagaimana sikap kita kalau kita lihat, kalau kita menghadapi penderitaan? Kita saling menguatkan dalam persekutuan, gitu, ya. Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia pasal 6 ayat yang kedua, terus 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Siapa yang udah dapat silakan agak cepet ya. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Ya, jadi menanggung derita itu, nah ini menarik nih. Orang percaya itu tidak dipanggil untuk menderita sendirian. Catat itu. Itu penting. Jadi orang percaya itu nggak dipanggil menderita sendirian sebenarnya. Karena Kristus itu selalu bicara mengenai eklesia gitu, jemaatnya, umatnya. Bahkan ada hukum yang Kristus sendiri eh, deklarasikan loh, saudara tahu nggak? Dia berkata kepada Bapa kan, ya kepada Bapaknya bahwa seperti engkau mengasihi aku mengasihi mereka gitu. Supaya aku di dalam kau, engkau di dalam aku, dan apa katanya? Mereka di dalam kita. Gitu. Jadi ini persekutuan yang benar-benar eh, akan satu hari nanti gitu ya, benar-benar akan menjadi nyata di dalam relasional dalam hubungan gitu. Ya, dan mereka di dalam kita. Yohanes pasal 17 ya. Saya lupa ayat 22 kalau nggak salah. Ya, gitu. Dan mereka di dalam kita. 22, 23, 24. 22, 23. 24-nya lain. Oke, jadi bertolong-tolonglah menanggung menanggung bebanmu. Jadi sikap kita orang percaya itu, ini di luar nih ya. Kalau kita lihat teman kita menderita, maka kita harus menolong yang menderita. Itu sikap kita gitu. Apa eh, apa respon terhadap penderitaan itu. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Lomba-lombaan supaya kita berlomba. Pujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Hmm? Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bagus ya. Bagus ya, kayak seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Jadi penghiburan tadi yang kita terima tadi kan, kita mengucap syukur dalam segala hal karena kita tahu bahwa di dalam segala hal Allah turut bekerja. Itu penghiburan yang kita terima tuh. Maka kita juga bisa menghibur saudara kita, teman-teman kita yang dalam penderitaan. Saudara tangkap nggak berbedanya dua hal itu? Ya. Jadi tiga yang pertama tadi hubungannya sama kita gitu. Kita secara pribadi. Nah, yang kedua itu adalah hubungannya dengan Kristus tidak memanggil kita untuk menderita sendiri gitu. Ya, yang menderita itu harus jemaatnya tuh yang menderita. Jadi dalam penderitaan itu bertolong-tolonganlah. Satu, yang kedua seperti engkau dihibur, ya, seperti engkau dihibur, hiburlah ya, saudaramu yang lain yang menderita gitu. Kan menghibur itu nggak harus pakai macam-macam toh menghibur. Nah, menolong baru bisa pakai macam-macam gitu kan? Gitu. Ya. Jadi bagus tuh ya. Gini, aduh, itu sakit. Dia sakit, tapi kita mau datang nggak bawa apa-apa dengan itu ada ayatnya tuh. Seperti kau dihibur, kau datang aja penghibur.
kedatanganmu itu udah hiburan, kan? Kamu datang itu sudah memberikan memberikan firman Tuhan, eh, memberikan peneguhan gitu ya. Bagaimana kasih Allah itu, bagaimana kesetiaan Allah itu selalu hadir gitu kan. Oke, bahkan kau bisa menyatakan kuasa Allah. Saudara tahu nggak, kalau ada orang sakit nih, saudara datang dan saudara doa, dalam nama Yesus engkau sembuh, dia itu terhibur. Dia nggak mampu berkata-kata begitu, tapi saudara di situ mendeklarasikan kata-kata itu bisa menghibur dia. Dia kan tinggal bilang amin, ya kan? Terserah dia mau pakai melodi atau langsung kata-kata saja, ya. Amin, amin, amin. Bisa juga begitu. Intinya dia terhibur. Saudara tangkap ya poin nomor 2 ini. Ini penting loh, yang poin nomor 2 ini, ya. Bahwa kita tuh menderita tidak dipanggil menderita bukan sendiri, gitu. Jadi bertolong-tolonganlah, gitu, di dalam kesesakanmu, gitu. Seperti yang kau dihibur, hiburlah orang yang menderita yang lain, gitu. Seberapa banyak saudara terpanggil untuk itu, gitu. Makanya saudara kalau lagi senang-senang, ingat orang yang susah, ya. Oh, gampang sekali cari orang yang susah, saudara, ya. Kalau saudara nggak tahu secara apa, secara pribadi, ya ada di panti asuhan, itu umum kan, ada di penjara, ada di rumah sakit, ya. Yang paling membutuhkan itu yang di rumah sakit, saudara, ya. Saudara kalau mau tanya saya, di mana yang paling membutuhkan? Di ruang ICCU, ya. Itu kalau kita datang ke situ, itu kemarin nih pastor tuh, siapa ya? Oh, kok Afi loh, kok Afi? Ya, kita pergi lawatan ke rumah sakit, bukan jam besuk, jadi eh, apa? Jadi pakai alasan gitu loh, saudara ya, masuknya itu, ya. Nah, eh, itu ya. Jadi itu sikap kita. Nah, coba saudara ada pertanyaan nggak di situ? Ya, itu sikap kita menghadapi apa sikap orang percaya saat menghadapi penderitaan. Secara personality itu ya saudara harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Di dalam segala hal itu Allah turut bekerja gitu. Bukan mengucap syukur karena sakitnya, bukan mengucap syukur karena kedukaannya, bukan mengucap syukur karena kecelakaannya, bukan. Ya kan? Tapi di dalam kecelakaan itu, di dalam sakit itu, di dalam kedukaan itu, jadi sekalipun sakit maksudnya, sekalipun di dalam duka, tahulah bahwa Allah itu di dalam segala hal, gitu. Ya, ada Allah di situ. Dan saudara kalau ada Allah di situ, bukankah kita, ya, bukankah kita harus mengucap syukur, gitu. Ya, yang kedua tadi, eh, anggap sebagai kebahagiaan karena saudara tahu bahwa saudara akan menerima sesuatu yang membuat saudara utuh sempurna dan tidak kekurangan satu apapun juga. Wah, itu luar biasa. Sebenarnya bisa dibuat panjang sih saudara, tapi saya mau buat frame singkatnya dulu supaya lebih mudah gitu ya. Terus yang ketiga tadi bersukacita, ya, sabar kan. Jangan heran gitu dengan penderitaan itu ya. Karena apa? Karena bagian yang kita dapat dalam penderitaan itu adalah bagian yang kita akan dapat dalam kemuliaan. Oke? Nah, yang bagian eh, apa? Bagian keduanya adalah bagaimana kita melihat orang lain yang menderita gitu. Ya, bertolong-tolonganlah dalam kesesakan. Hiburlah seperti kita sudah dihibur gitu. Makanya sering-sering ya, sering-sering ke rumah sakit gitu, ya, sering-sering ke penjara, ya, sering-sering ke mana panti asuhan gitu, atau mengunjungi teman-teman kita yang sudah kita tahu gitu, ya. Oke. Ingat saudara ya Matius pasal 25, ya. Kalau engkau melakukan salah satu kalau engkau melakukan kepada salah satu dari saudara saudara apa saudaramu yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku, gitu.
yaitu ketika tidak punya makanan, minuman, kau memberi aku minuman, gitu. Gampang, datang, ya nggak harus, ya apa aja itu, makan minum, ya, pakaian, ya. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku orang asing, engkau memberi aku tumpangan, gitu. Wah, sangat menarik loh, saudara, ya. Orang jauh datang ke tempat, ya, tempat asing, artinya bukan tempatnya, kasih tumpangan, itu, ya, gitu, ya. Eh, mengunjungi aku pada saat aku sakit, mengunjungi aku pada saat aku di dalam penjara. Bagus ya, poin-poinnya ya. Oke, itu sikap orang percaya. Nah, saudara, eh, sekarang kita mau bahas bagian kedua. Bagaimana orang percaya menemukan makna dalam penderitaan mereka sendiri? Gitu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Itu menarik tuh. Tadi itu kan kayak konsep-konsep gitu ya. Wah, ucap syukurnya. Ih, gimana Pak caranya mengucap syukur? Sakit ini Pak, sakit. Bapak nggak ngerti sakitnya. Gitu kan misalnya. Ya. Oke. Pertama nih saudara. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Mazmur 62 ayat ke-8. Terus satu lagi, ya, itu Mira ya. Satu lagi 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Silakan dibaca dulu ayatnya. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu Oh, kekuatan Mazmur 62 ayat. 8. Oh, mungkin itu Masoret ya. Ayat 9, Ayat 9. Percayalah kepadanya. ayat 7. Ayat 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Hah, kamu benar nih. Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu itu. Ayat 9. Oke, 9. Ya, karena ada terjemahan Masoret. Silakan. Ayat Ayat 9. 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Oke. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Oke. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini tahap pertama, saudara. Tahap pertama. Saudara nih hadapi sakit. Gitu. Saudara hadapi kesesakan. Saudara hadapi apa? Apapun jenis penderitaan. Kita step by step ya. Langkah pertama. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Jadi em, poin pertama saudara adalah saudara harus akui gitu. Akui dan bawa penderitaan itu kepada Allah. Akui gitu. Sakit, akui gitu. Saya sakit, eh, saya teledor, saya segala macam gitu ya. Akui dan bawa penderitaan itu kepada Allah. Jangan menutup diri atau berpura-pura kuat gitu.
Ini penting gitu kan. Jadi eh, itu selalu kita harus membuka diri gitu ya. Jangan jangan menutup diri. Artinya menutup diri itu ada yang ditutup-tutupi gitu. Terbuka ya, akui dan eh, apa tadi eh, curahkan ya. Akui itu dicurahkan gitu ya, isi hati kita. Ya, curahkan isi hatimu di hadapannya, di hadapan Allah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Saya ada ayat satu lagi sih. Saya juga suka ayat ini ya. Eh, Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa gitu. Tapi nggak terlalu pas gitu ya, karena bicara keinginan ya nanti ya. Tapi lebih lebih bagus ini nih. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi curahkan, akui ya, dan kemudian serahkan penderitaan itu kepada Tuhan gitu. Jadi langkah pertama itu jangan menutup diri atau berpura-pura kuat gitu ya. Jadi Tuhan tidak menolak yang jujur gitu. Dia justru hadir di tengah air mata yang apa? Yang tulus gitu. Coba baca ini ya. Mazmur 34 ayat 18. Mazmur 34 ayat 18. Waduh. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Iya. Jadi yang patah hati, yang remuk jiwanya itu Tuhan dekat gitu. Dan Tuhan selamatkan, ya. Gitu. Jadi ada sikap bagaimana orang percaya menemukan makna dalam penderitaan mereka sendiri. Gitu. Bagaimana dia menemukan maknanya? Pertama, saudara harus curahkan, ya, serahkan, gitu ya, kepada Tuhan, gitu. eh, Penderitaan itu. Karena apa? Karena Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati, ya, dan remuk jiwanya, dan Dia selamatkan mereka, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Roma Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Silakan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, teman-teman, jadi setelah saudara ini bagus tadi itu ya. Jadi Allah dekat dengan orang yang patah hati, yang remuk jiwanya gitu ya. Akui, curahkan isi hatimu di hadapan Allah, ya. Serahkan segala kekhawatiranmu. Jadi benar-benar I surrender all. Gitu. Ya, aku berserah. Aku berserah. Nah, ketika berserah itu artinya buka diri, jangan tutup diri, gitu. Ya, Tuhan tidak menolak keluhan yang jujur. Dia justru hadir di tengah air mata yang tulus. Gitu, saudara ya. Nah, yang kedua, saudara ya, setelah kita melewati tahap itu, saudara bertanya, ya, apa yang Allah sedang kerjakan di dalam penderitaan ini atau melalui penderitaan ini untuk hidup? Itu penting jadi pertanyaan, gitu. Oke, apa gitu? Apa yang Allah sedang kerjakan, gitu? Ya, apa yang sedang Tuhan bentuk gitu di dalam aku, gitu. Ya, berhentilah untuk berkata, ya, atau berhentilah untuk memakai pertanyaan mengapa ini terjadi, gitu, ya, atau sampai kapan ini seperti ini, gitu. Berhenti bertanya seperti itu, gitu. Karena itu
ya syair-syair dunia gitu ya, termasuk ada lagu dunia gitu ya. Itu syair dunia. Mengapa ini terjadi? Sampai kapan ini seperti ini? Tetapi bertanyalah gitu, apa yang Allah sedang kerjakan ya melalui semua itu? Tuhan, apa yang Engkau ingin bentuk dalam diriku lewat semua ini? Wah, saya jadi ingat nih saudara ya. Saya mengunjungi ada teman yang sakit gitu ya dulu ya beberapa tahun yang lalu gitu. Eh, dan udah lama sakitnya gitu, udah lama sakitnya. Tapi dia bilang gini, Pastor, saya eh, doa saya itu seperti ini. Tuhan, ya Tuhan, kalau melalui sakit ini katanya, melalui sakit ini, melalui sakit ini, eh, namamu ya dipermuliakan, maka jangan cabut sakit ini dari diriku. Gitu. Saya- Waduh, saya datang pas dengar begitu, saya bilang dia sudah menyatu dengan penderitaan, sakitnya udah lama, lama, ya. Tapi nggak mati-mati loh, saudara, hebat juga, dan tidak lemah, orangnya tidak lemah, sama sekali nggak lemah, tapi sakit, gitu. Tiba-tiba dia bisa anfal, terus ini lagi gitu. Oke, jadi poin kedua adalah eh, berhenti bertanya mengapa ini terjadi, tapi bertanyalah Tuhan apa yang Engkau ingin bentuk dalam diriku melalui proses ini, melalui derita ini, gitu ya. Saudara harus percaya ya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, Allah bisa melaluinya itu bekerja untuk apa, saudara? Satu, memurnikan iman. Itu yang paling pertama itu. Melalui itu Allah bisa pakai untuk memurnikan iman. Penderitaan itu untuk memurnikan iman. Kita baca dulu ayatnya itu. Itu kalau nggak salah di 1 Petrus 5 ayat 7 ya. 1 Petrus 5:7. Bukan, Serahkanlah segala, bukan Bu- lupa. bukannya. 1 Petrus 1 Iya, 1 Petrus ayat 5. 1. Ya, 1 Petrus 1 ayat 5. Bukan juga. 6. 6-nya Tunggu, ya. tunggu. Ya betul. 7. Maksud semuanya itu. Oke, Ayat 7. tadi 57 ini 17 berarti sini. Nah, itu coba silakan. 1 Petrus 1 ayat 7. Nah, sebenarnya Maksud ya sebenarnya harusnya maksud apa nih gitu ya. Eh, 6 dong. Bergembiralah akan hal itu. Berarti dari ayat 5. oh ya benar dari 6 karena di situ berbagai-bagai pencobaan. Nah, dari ayat 6 ke 7 aja. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin ya. Jadi memang memurnikan iman gitu ya. Hal-hal pencobaan yang kita alami itu. Oke. Dua, mengajarkan mengenai ketekunan. Jadi penderitaan itu, kesengsaraan ya. Kalau penderitaan itu kan ya pencobaan, penderitaan, kesengsaraan ini tiga nih. Ya. Ini selalu dikaitkan dengan ketekunan gitu. Dia tuh melahirkan ketekunan dan katanya ketekunan itu melahirkan tahan uji. Nah, tahan uji itu melahirkan pengharapan gitu. Pengharapan untuk apa? Pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Itu jadi selalu jadi rumusan gitu. Ya, jadi setiap di dalam segala hal ketika Allah itu mendatangkan kebaikan, itu maksudnya apa? Maksudnya mengajarkan tentang ketekunan. Karena ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji dan tahan uji itu akan menghasilkan pengharapan.
Satu-satunya pengharapan yang muncul dari situ itu adalah pengharapan untuk menerima kemuliaan. Yang ketiga, yang ketiga, eh, mendatangkan kebaikan seperti apa? Gitu. Dia menumbuhkan belas kasihan. Tadi kan apa membuat kita apa bertolong-tolongan, gitu. Membuat kita bisa menghibur karena seperti kita juga dihibur, gitu. Jadi dia menumbuhkan atau membangkitkan belas kasih. Nah, gitu. Jadi Allah bisa pakai itu. Nah, siapa yang paling mengerti, gitu? Ya, orang yang menderita nih, menderita penyakit tertentu. Siapa yang paling bisa mengerti gitu? Misalnya ini ya, sakit yang gini lah, cancer misalnya, saudara ya, atau leukemia gitu. Kan orang nggak ngerti gitu betapa nyerinya gitu kan gitu. Nah, hanya orang yang sudah pernah dihibur melewati hal itu yang dapat kemudian memiliki kualitas lah gitu ya untuk menghibur yang lain. Jadi apa? Melalui penderitaan dia menumbuhkan belas kasih gitu. Supaya orang itu juga bisa melihat saudaranya yang lain. Oke. Oke, jadi poin kedua saudara ya. eh, Pertama tadi curahkan, serahkan ya. Jangan tertutup, terbuka ya. Allah ya tidak menolak keluhan yang jujur ya. Bahkan dia justru hadir di tengah air mata yang tulus ya. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua adalah ber- berhenti bertanya mengapa ini terjadi. Tetapi bertanyalah bahwa apa Tuhan, apa yang Engkau ingin ya bentuk di dalam diriku lewat semua derita, cobaan, sengsara ini gitu. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Terus Segarkan jiwaku ini. selalu Ya, oleh mm, oleh kuasa firman dan rohmu. eh, kan ini. Iya, oh tapi refnya gimana? Refnya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, Ah itu. keindahanmu. Bukan, bait keduanya gimana? Bait keduanya. Ubah segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan rohmu. Ya, tapi ya aku nyari itu sih. Pulihkan aku tuh. ubah hatiku Ah Tuhan, itu maksudnya. Coba bu. Iya ya, iya, iya. ubahlah hatiku Tuhan oleh kuasa. Untuk lebih mengasihimu. Untuk lebih mengasihimu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Oke, maksud saya itu lagu itu mau mengajarkan kita bahwa eh, Tuhan apa yang engkau ingin bentuk dalam diriku gitu lewat semua kejadian itu. Kita 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 tuh kan lagu ini kan bagus ya. Lagu ini tuh eh, pulihkan aku Tuhan gitu ya. Terus ubah hatiku gitu ya. Jadi kita mau supaya Tuhan itu bentuk kita gitu ya. Oke, yang ketiga ya. Jadi semua itu ya. Yang ketiga ya. 2 Korintus 5 bentar. Eh, 2 Korintus 5 ayat yang ketujuh. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke, ya. Jadi
uh, setelah semua itu kita harus memiliki yang namanya keteguhan gitu. Bahwa sekalipun kita tidak melihat yang namanya tadi uh, apa yang namanya tadi uh, dimurnikan imannya, kita tidak melihat yang namanya kita diajarkan ketekunan gitu ya. Tapi kita percaya walaupun kita tidak melihat. Nah, terus Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ayo kita punya 10 menit. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa ya. Amin. Ingat ini saudara ya. Di dalam keadaan derita, cobaan, sengsara, tidak ada orang yang stabil, nggak ada ya. Orang semua shaking gitu. Perasaannya itu mudis gitu. Perasaan benar-benar terombang-ambing. Nah, ingat, hanya satu. Walaupun perasaan itu begitu eh, goncang gitu ya, perasaan kita goyah, tapi apa? Berpeganglah pada janji Tuhan. Ya, walau tidak lihat, tetap percaya. Ya, firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku menyertai. Ya, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Gitu. Itu betul-betul. Nah, ini yang saya bilang kemarin nih, ya. Putuskan di pikiran saudara dan biarkan perasaan itu yang mengikuti keputusan di pikiran. Ini secara sederhana ya, waktu kita mengampuni. Putuskan di pikiran bahwa mau mengampuni. Biarkan perasaan itu yang mengikuti keputusan itu. Ini mirip nih, ini mirip. Waduh, ya, perasaan itu goyah kan gitu. Ya, kalau sakitnya 2 hari, Pak. Kalau sakitnya udah 2 minggu, sakitnya udah 1 bulan, ada yang berbulan-bulan. Coba, mau bilang tidak goyah, kita membohongi diri sendiri kan? Goyah, tapi itu perasaan. Nah, ini pesannya, poin ketiga. Tetap percaya dan pegang janjinya. Gitu. Tetap percaya dan pegang janjinya. Putuskan di dalam pikiran bahwa, nah ini yang menarik ya. Jadi lengkapilah dirimu dengan pengetahuan akan kebenaran. Karena karena akal budi ini, ya akal budi ini itu punya kekuatan gitu, punya kekuatan. Ketika apa? Ketika dilengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran. Itu dia memutuskan bahwa aku akan tetap percaya gitu. Aku akan tetap percaya akan janjinya dalam hidup saya. Ya, bumi dan langit akan lenyap, tapi janjinya itu tidak akan, firmannya tidak akan berlalu gitu, tidak akan lenyap. Gitu. Wah, aku ingat satu lagu ya, sekalipun aku hancur, tetapi aku hancur di tanganmu. Gak apa-apa, aku hancur, tapi aku hancur di tanganmu Tuhan. Aku hancur di janjimu, dalam janjimu. Itu luar biasa. Gitu. Ya, jadi pikiran kita putuskan sesuai dengan kebenaran. Biarkan perasaan itu yang mengikutinya. Itu poin ketiga, saudara ya. Ya, dalam keadaan goyah, gitu ya, berpeganglah pada janji Tuhan. Ya, tetap teguh, tetap percaya. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti itu, apa yang saudara harus lakukan? Eh, ini loh, apa? Bawa dalam doa segala sesuatu. Gitu. Nyatakan di dalam doa segala keinginanmu kepada Tuhan. Mulut mungkin nggak bisa bicara, tapi hati bisa berdoa. Saya ulang nih. Dalam keadaan goncang goyah seperti itu, tertekan sakit, derita panjang, mungkin mulut sudah tidak bisa ngomong, tapi hati juga bisa doa. Roma 8 ayat 26. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang
tidak terucapkan. Berdoa gitu di dalam hatimu gitu. Sekalipun mungkin sudah tidak bisa engkau berkata-kata ya. Kadang dalam penderitaan ya kata-kata kita habis saudara. Ya, speechless, udah terlalu lama gitu ya. Tidak apa-apa. Ya, diam dalam hadirat Tuhan pun adalah doa. Ya. Dia tahu isi hati kita lebih dalam dari kata-kata. Ya. Jadi tidak apa-apa ya. Diam dalam hadirat Tuhan pun itu adalah doa ya. Dia tahu isi hati kita lebih dari kata-katanya. Dia tahu isi hati kita lebih dalam dari kata-kata. Oke, itu yang keempat ya. Yang kelima, secara pribadi nih, tetap secara pribadi ya. Bagaimana kita menemukan makna. Nah, tadi 4 poin itu hubungannya sama diri sendiri. Nah, ini poin kelima ini hubungannya sama bagaimana kita menemukan sesuatu di dalam penderitaan itu. Ya, kita buka diri dengan komunitas rohani gitu ya, dengan mentor mungkin dengan teman seiman gitu ya, yang Galatia 6 ayat 2 tadi, bertolong-tolonganlah menanggung beban ya. Jadi Allah sendiri memakai sesama untuk menopang kita. Kita harus terbuka gitu ya, jangan menanggung beban sendirian, mintalah dukungan doa ya, nasihat rohani gitu ya dari saudara-saudara di dalam satu sel grup satu. Nah, ini bagus kan kalau di sini kan ada teman-teman yang sudah setiap apa ada yang satu menara doa, ada yang satu komunitas doa, ada yang satu persekutuan gitu ya. Gitu. Jangan sendiri ya. Uh, Buka diri dengan komunitas ya. Terus di dalam komunitas itu, ketika kita buka diri, nah, eh, gunakan penderitaan, gunakan apa makna dari penderitaan yang kita alami itu untuk apa? Untuk menolong orang lain, ya, untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk menguatkan orang lain, untuk menghibur orang lain. Bilang, saya juga mengalami, lewati lembah kelam yang sama, tapi aku lihat Tuhan ada di sana. Percayalah dia juga ada di sana untuk kamu gitu. Ngerti saudara? Pasti orang yang sama yang ngomong, orang yang sudah pernah melewati yang akan bilang, I've been go through that hell gitu. Aku udah lewati itu, neraka itu gue udah lewati. Tapi aku tahu bahwa dia juga terus berjalan bersama dengan aku gitu ya. Itu poin kelima keenam ya tadi ya, keenam. Yang terakhir, Saudara, ya. Pandang ke depan bahwa segala sesuatu itu bernilai dalam kekekalan gitu ya. Tadi Roma 8 ayat 18 kan, penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Ya, penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Coba baca 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Jadi eh, bagaimana orang percaya menemukan makna dalam penderitaan yang mereka alami, itu bagian yang ketujuh, yang terakhir itu adalah eh, melihat sebagai sebagai apa? Melihat sebagai satu dasar kepada pengharapan yang kekal, kepada hidup yang kekal. Nah, itu coba baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Silakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh Luar lebih biasa besar ya. daripada penderitaan kami. Dibilang jauh lebih besar dari penderitaan kami, melebihi segala-galanya. Ya, amin. Ya, kita lanjut minggu depan ya, teman-teman. Silakan, Pastor. Mungkin ada tanya jawab. Saya off dulu ya, teman-teman. Shalom. Shalom. Terima kasih Bapak.
Iya, teman-teman uh, ada yang beritanya harus dengar ulang ya. Pak, kita Ya, sharing ya Pak ya. ya, Eh, Kita orang-orang percaya kalau kita mengalami atau kita menghadapi penderitaan atau pencobaan, ya Pak ya. Biasanya kan kita pertama-tama tidak mengucap syukur, ya kan. Pertama-tama umpamanya penderitaan itu sakit penyakit atau di luar sakit penyakit, ya Pak. Nah, pertama-tama kan kita membawa pencobaan itu atau penderitaan itu atau sakit penyakit itu di dalam doa kita kan Pak. Kenyataannya kan begitu Pak. iya, Benar kan Pak? iya. Itu tidak salah kan Pak? Oh, tidak salah. Nah, oke. Nah, kalau tadi kan Pak mentor kita kan memberikan banyak apa itu ayat-ayat firman Tuhan, ya kan Pak ya. Itu kan baik sekali juga. Tapi kan pertama-tama orang percaya yang tadi saya katakan, orang percaya yang pertama-tama itu kalau dia mengalami sakit penyakit, yang mengalami penderitaan atau yang mengalami berbagai pencobaan, biasanya dia bawa dalam doa minta pertolongan Tuhan. Begitu ya Pak? Iya, Benar ya Pak ya? Benar kan? iya, Benar apa? Kalau menurut Bapak. Itu tidak salah ya Pak? tidak salah ya. Ya. Apakah cara demikian boleh dijalankan Pak begitu? Dalam kehidupan hari lepas hari, kalau kita menghadapi penderitaan atau pencobaan atau menghadapi sakit penyakit yang kita dapat atau yang kita derita begitu Pak. Iya, tetaplah berdoa kan kata firman Tuhan. Tetaplah berdoa, naikkanlah segala permohonanmu kepada Tuhan. Kan gitu. Suara saya jelas ya? Bagus Pak. Bagus, bagus. Iya, Jelas, iya kan gitu. Tidak ada justru kita harus disuruh terus serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan melalui apa doa gitu kan. Naikkanlah permohonanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Nah, berdoa tetapi tetap mengucap syukur gitu kan. Bukan doa tapi bersungut-sungut. Kenapa ini Tuhan? Kenapa ini kan? Tidak begitu. Tadi udah diajarkan bahwa berhenti bertanya mengapa ini terjadi. Mengapakah ini semua terjadi? Itu lagu dunia ya, lagu dunia. Berhenti bertanya mengapa itu terjadi, tetapi bertanyalah pada Tuhan apa yang sedang Allah kerjakan kan gitu. Tetap doa bahwa doa itu apapun dikatakan bahwa eh, bawa kepada Tuhan, tapi dengan ucapan syukur gitu. Ada orang berdoa kan bersungut-sungut, ada orang berdoa tapi ketus, ada orang berdoa tapi tidak mengucap syukur, nyalahin Tuhan gitu Ada kan. tuh Pak, betul. Ada itu benar sekali Bapak, perkataan Bapak itu. Gitu. Dia tidak tahu kalau memang kita masih di dalam kema tubuh yang fana ini, tubuh jasmani memang akan merosot gitu kan, kayak gitu. Tetapi janji Allah apa? Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk apa? Memberi kekuatan untuk dapat menanggungnya. Kalaupun sakitnya itu tidak disembuhkan, maka Allah pasti kasih kekuatan karena semua itu pasti mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Salah satu termasuk memuliakan Tuhan. Kedua, kebaikan apa yang termasuknya di dalamnya? Supaya kita tetap bergantung pada Tuhan. Ada orang kalau sakit baru, Tuhan tolong. Tapi kalau nggak sakit, pikiran lari kemana-mana. Ya enggak? Yang senyum-senyum sih iya. Saya juga senyum ya. Iya, nanti kok, nah, yang sakit ini
Kalau lagi sakit, aduh minta ampun, jungkir balik mau berdoa, iya Tuhan, oh Tuhan saja pokoknya, Pastor, Tuhan saja. Wah giliran udah sembuh, udah pikiran udah lari ke sana kemari, udah gitu kan? Nah itu, nah itu mendatangkan kebaikan. Salah satunya apa? Membuat orang itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur, ku hajar. Kayak gitu kan, hari Selasa kemarin. Kira-kira begitu, Pak Afi? Betul sekali, Pak. Betul, betul, betul. Iya. Itu yang Rasul Paulus bilang apa? Rasul Paulus bilang apa? Ada duri dalam daging, ya kan? Ya kan? Justru dalam apa? Bagaimana Rasul Paulus bilang yang duri dalam daging? Iko gimana? Gimana mengenai duri dalam daging Rasul Paulus itu? Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya gitu. Kenapa harus ada duri dalam daging? Ya supaya tetap rendah hati, ya kan? Tetap bergantung sama Tuhan. Tetap ya kan melekat sama Tuhan. Ada orang harus digituin baru benar-benar berdoa terus. Tapi kalau nggak ada sakit penyakit, coba aja tuh. Nah, 1 Petrus 4 ayat, ya enggak? 1 Petrus 4 ayat 1 ya. Ya Yanti ya. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Coba kalau lagi sakit, bisa nggak itu pikirannya liar ke sana kemari? Bisa nggak dia pikirannya mau bikin dosa? Nggak toh? Pasti dia takluk, pasti lemas, ya kan? Pasti Tuhan tolong. Nah itu aja kan di pikirannya kan. Aduh Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau berdoa 100 kali dalam 1 hari. Itu kan, kalau lagi sakit, Tuhan, pikirannya itu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, supaya saya tidak batuk-batuk lagi. Kalau saya sudah tidak batuk-batuk, saya mau berdoa 10 kali dalam 1 jam. Giliran sembuh, 1 kali saja enggak. Gitu, gitu, ingkar janji. Gimana, Kak Afi? Mantap, Pak. Mantap, betul. Mantap sekali, Bapak. Memberikan apa jawabannya. Ya, betul. Penjelasannya luar biasa. Iya, iya, iya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan YouTube-nya ini udah diposting, tapi teman-teman catat semua kali tadi ya. Malam ini ya pasti masuk kuis yang malam ini ya, soal esai. Besok sudah kuis kita. Bapak Ya, izin bertanya boleh Bapak? iya, nanti Yanti yang jawab ya, siap-siap Yanti. Bi- sorry bercanda kok. Ya gimana? Ya, tadi sempat saya catat salah satu ayat yang Bapak berikan itu di 1 Petrus 4 ayat 13. Ya saya baca. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Berarti saya bisa simpulkan bahwa seperti penjelasan tadi, bahwa masing-masing kita itu diberi bagian dalam penderitaan bersama Kristus. Artinya saya punya penderitaan dengan teman-teman, rekan-rekan semua juga ada, masing-masing dengan porsinya ya. Nah, cuman fakta dalam beberapa kali yang saya lihat di lapangan, kebetulan beberapa kali turun lapangan ya Bapak ya di daerah-daerah, saya menemukan ada satu fakta yang berbeda sekali dengan ayat ini. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah ketika
mereka menyelaraskan penderitaan ini dalam Kristus. Contohnya seperti apa? Ada yang begini, Pak. Kalau kalau mengasihi Tuhan berarti harus memberi sampai sakit. Nah, itu disampaikan secara umum tuh. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita harus memberi sampai sakit. Akhirnya bisa saya katakan bahwa berarti ukurannya dari besar nilai yang kita berikan dong. Kemudian ada juga yang bilang begini, iya dia dia orang besar, dia jadi pemimpin hebat karena melalui penderitaan yang begitu mengerikan. Jadi kalau hari ini kita tidak diberikan penderitaan berarti kita belum dipercayakan. Nah, ini kan agak berbeda dengan konteks ayat ini. Nah, akhirnya jadi pertanyaan saya, menurut Bapak bagaimana? Karena sebenarnya hal-hal ini masih ada tuh. Masih ada tuh. Masih banyak orang punya pola pikir seperti itu. Itu bagaimana kira-kira menurut Bapak? Oke, jadi tadi katanya nanti memberi itu nanti harus dengan rasa sakit. Nah, kok Afi ingat kalau misalnya nih, ingat kok Iko sudah dengar ya waktu kok Afi tanya soal memberi gini kan. Jadi ketika kok Afi punya uang 10 juta, terus di tukang parkir cuma kasih 2.000, merasa itu ringan atau mudah? Ringan ya. Tapi ketika Ringan dan uang, mudah itu. Ya, ringan dan ya, mudah, Pak. Ya. nah, lanjut ku Afi, seperti apa yang seharusnya? Kalau 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 kita punya uang 10 juta, kita memberikan orang 9 juta dan kita cuma hanya 1 juta, itu yang disebutnya apa itu penderitaan yang dimuliakan ya Pak, kalau nggak salah itu. Iya, jadi harus diartikan dulu tadi yang kok Iko bilang sakit gitu kan. Memberi sampai rasa sakit itu maksudnya sakitnya sakit apa nih? Menderita sampai toreh-toreh badan, sampai memberi dengan cara menyakiti diri, kan sakitnya itu kayak gimana? Sakitnya tuh di sini atau gimana Iko? Konsep sakitnya kayak gimana? Ya, artinya bahwa harus betul-betul memberikan sampai betul-betul apa ya? eh Tidak lagi memiliki rasa memiliki lagi ya, maksudnya seperti itu sih Bapak. Iya, sebenarnya eh, di dalam pemberian tuh konsep pertama itu kan harus dimengerti bahwa kita tidak boleh terikat dengan segala sesuatu kan. Harus Kristus yang menjadi nilai utama di dalam eh, pemberian kita, kayak orang orang muda yang kaya itu kan. Katanya Betul. dia sudah memberi, menolong semua orang mematuhi hukum Taurat, tetapi ketika Kristus Yesus bilang jual semua, ternyata terbukti dia masih terikat, gitu kan. Ya. Padahal padahal dia sudah lakukan semua. Ya, jadi sakit sakit yang dimaksudkan di situ katanya di lapangan harus memberi dengan rasa sakit, harusnya betul-betul seperti ini toh yang saya lupa ya ceritanya. Gimana Pak Tadus yang ada seorang janda yang memberi ya di dalam rumah Tuhan itu loh. Ya, Dua hanya peser. Dua peser ya betul. Iya. Aha, iya. Jadi memberi benar-benar dari kekurangan. Ah, ini baru dapat. Dalam kekurangannya ya. Ya, itu kok. Jadi memberi yang benar itu bukan dari kelimpahan, Dari tapi kelebihan yang bukan, ya ya. ya, tapi memang dari kekurangan kita, kita bisa memberi. Ah, itu pemberian yang bernilai. Itu yang berharga di hadapan Tuhan. Apanya yang Tuhan lihat? Hatinya, gitu. Iya. Gitu kan. Jadi konsep sakit, itu perlu diluruskan. Oh, ada orang, wah aku udah sakit loh ini. Aku udah sakit, tetapi ternyata hatinya menggerutu. Iya kan? Iya kan? Waduh, sayang sekali ya. Disesali kan, di kemudian hari dia sesali gitu kan.
Aduh sayang ya itu uang saya kasih masuk 1 juta di gereja. Aduh padahal itu bisa dipakai beli babi 5 ekor. Iya kan? Mhm. Kayak gitu. Lalu yang tadi menderita, mengambil bagian menderita di dalam Kristus. Nah, ini harus dipahami bahwa menderita yang dimaksudkan adalah menderita karena kebenaran. Seperti di Matius pasal 5 kan. Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena kebenaran. Jadi prinsip mengambil bagian dalam penderitaan Kristus itu karena uh, menghidupi kebenaran, gitu kan. Menghidupi kebenaran. Lalu yang Iko tanya tadi itu satu, memberi dengan rasa sakit. Yang kedua apa lagi tadi? Ada dua tadi. Yang kedua adalah kalau kita melihat misalnya ada orang yang sudah punya posisi di atas ya, misalnya dalam tingkat eh, Oh iya, gereja iya. itu ya. Nah, Dia 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 sampai di situ melewati karena ya, dia berkorban. ya melewati proses yang berat. Harus Sedang, harus melewati proses yang berat. ya, ya. Sedangkan kalau orang yang tidak diproses berarti Tuhan belum percaya begitu. Kalau jadi pemimpin itu kan soal pilihan, ya kan? Dan pilihan maksudnya soal Tuhan yang pilih kan? Kalau kalau kita itu orang kita melihat dari sudut pandang kebenaran, ketika seseorang itu menjadi pemimpin, ya kan, pasti Tuhan yang pilih kan, karena tidak ada yang kebetulan. Kalau kita mendasarkan bahwa itu harus melalui proses perjuangan, berarti yang diandalkan adalah kekuatan manusia, bukan karena Tuhan. Begitu, Iko. Jadi kita harus mendasarkan bahwa kalau seseorang itu dipilih menjadi pemimpin, pasti itu pilihan dari Tuhan, bukan karena dasarnya proses, gitu kan, bukan karena dasarnya proses, tapi di dalam pilihan Tuhan itu dia dipilih jadi pemimpin karena Tuhan, poin pertama. Tapi Tuhan pilih itu karena Tuhan tahu kapasitasnya, dan kapasitas itu lahir dari memang proses. Nah cuma salahnya orang itu menjadikan nomor dua itu menjadi nomor satu. Harusnya karena dia itu dipilih Tuhan itu harusnya nomor satu. Kira-kira begitu, Iko. Ya. Iya, Tapi juga karena kalau Hah? ya, tapi akhirnya bisa juga muncul pertanyaan baru sih, Pak. Kalau Apa? misalnya Bapak bilang, oh berarti semua yang terpilih itu dari Tuhan. Mohon maaf ya, Pak. Mungkin bisa juga menimbulkan pertanyaan begini. Apa indikator yang memvalidasi bahwa itu dari Tuhan? Ini Oke, bisa juga jadi pertanyaan sih, Pak. kita buka ayatnya. Nah, Roma ya. Roma pasal 13. Ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini di sekuler, apalagi di dalam kerohanian. Jadi tidak ada yang kebetulan gitu. Nah, kalau tiba-tiba pemimpinnya bengis, ya kan? Lu katanya pilihan Tuhan, tapi kok bengis? Kita buka ayatnya ya. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada apa? Yang bengis.
Jadi kalau pemimpinnya itu jadi jahat, jangan hakimi dia. Iya kan. Tetap aja tunduk karena dia pemimpin. Ada proses Tuhan. Jangan bertanya, mengapakah ini semua terjadi? Tadi ya, jangan bertanya mengapa itu terjadi, tapi bertanyalah, apa rencana Tuhan di dalam proses itu? Gimana kok? Jangan bertanya kenapa pemimpin itu jadi bengis, tapi bertanyalah apa maksud Tuhan di dalam proses itu. Iya betul Pak. Saya teringat kisah Saul dengan Daud. Iya, Waktu Saul begitu jahat tapi dia tidak berani karena dia tahu itu yang diurapi. Padahal jahat itu loh Pak. iya. Makanya tadi Iko bilang ada pertanyaan muncul Pak kalau Bapak bilang bahwa pemimpin itu semua pemimpin dari Tuhan. Ya iya, ini buktinya tadi Roma pasal 13. Roma pasal 13 itu pemerintah di luar kerohanian. Apalagi yang hal-hal rohani. Kayak gitu. Nah, kalaupun terjadi sesuatu yang di luar kebenaran, ya ada maksud Tuhan untuk memproses mungkin kita yang ada di bawahnya supaya belajar apa? Rendah hati, belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar mendoakan. Gitu. Dua tadi ya, eh, apa memberi harus dengan sakit. Kedua, pemimpin harus dia dia jadi pemimpin karena proses. Itu kebalik bagi saya. Itu nomor dua. Yang pertama, dia jadi pemimpin karena Tuhan dan 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 dia jadi pemimpin karena Tuhan tahu kapasitasnya. Itu proses. Gitu. Kita tidak boleh balik nomor dua jadi nomor satu. Yang paling pertama dulu yang harus menjadi dasar kita. Kayak gitu. Karena apa? Apalagi kita orang Kristen kan, kita tahu rancangan, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Maksudnya apa? Rancangan Tuhan itu, ya, ketika kita ada di dalamnya, terkadang kita masuk dalam lembah kekelaman dan kita tidak mengerti. Tuhan, kenapa ini katanya rancanganmu damai sejahtera, tapi kok aku diperlakukan seperti ini? Hei, kau tidak tahu 1000 langkah di depan Tuhan persiapkan yang terbaik. Ini maksud Tuhan untuk merendahkan hatimu, supaya ketika Tuhan angkat kau, kau tetap rendah hati. Gitu. Kira-kira gimana, Iko? Ya, jelas-jelas Bapak, jelas. Terima kasih Bapak. Hmm. Oke, kita sudahi karena sudah malam ya. Tadi udah berdoa ya Pak Hens? Sudah Belum, kan? Pak. Ah, oh ya udah kita doa dulu lah kalau gitu ya. Ya, Bapak, terima kasih. Kami berbahagia, bersuka cita karena Engkau menerangi hati pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Mari tetap terangi hati kami, pikiran kami dengan firman-Mu, kuatkan kami. Untuk kami tetap melihat bahwa di dalam semua yang kami alami ini sesungguhnya itu adalah rancangan Tuhan. Kami tahu rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, rancang bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Sekalipun itu harus melalui lembah kekelaman, proses penderitaan, tapi dengan itu kami dimuliakan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh hati pikiran kami Tuhan. Tolong bentuk kami. Ubahkan kami supaya kami terus menyatakan akan kehadiran-Mu itu di dalam kehidupan kami. Bahwa kami harus ikut menderita ikut menderita sama seperti Yesus Kristus yang menunjukkan teladan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang harus dideritanya. Demikianlah kami, biar kami belajar melalui setiap proses hidup ini.
Sekalipun kami dibawa ke dalam satu situasi yang membuat kami harus dengan kokoh, dengan kuat menjalaninya. Tetapi kami mohon biarlah Tuhan terus menerangi kami dengan firman-Mu supaya kami terus diteguhkan bahwa penderitaan ringan yang kami alami itu mengerjakan kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami datang berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Terima Terima kasih. kasih banyak Terima Bapak. kasih Pak Tadus. Terima kasih Ko. semuanya.